Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyo Edi Wibowo, NPM 202191055 dari kelas 1B Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat. Makalah tentang konsep belajar. Maka dari itu kita masuk dulu ke latar belakang. Dari latar belakang yang saya buat, belajar dipandang sebagai suatu kegiatan untuk penambahan pengetahuan, pembentukan sikap, dan pengembangan keterampilan. Untuk itu, belajar sebagai upaya membantu suatu individu atau pendidik dalam pengetahuan atau sikap dan keterampilan. Dalam rumusan masalah yang saya buat ialah bagaimana konsep belajar itu, dan yang kedua bagaimana konsep belajar menurut para ahli, dan ketiga bagaimana prinsip belajar, dan yang keempat bagaimana karakteristik belajar. Tujuan dari konsep belajar itu bagaimana sejalan dengan rumusan makalah di atas. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan. Mendeskripsikan tentang apa? Mendeskripsikan tentang konsep belajar. Mendeskripsikan tentang definisi belajar menurut para ahli, mendeskripsikan tentang prinsip belajar, dan mendeskripsikan tentang karakteristik belajar. Dan manfaat dari tujuan konsep belajar yaitu makalah ini disusun untuk memberikan manfaat dan wahana penambahan pengetahuan tentang konsep belajar, definisi konsep belajar menurut para ahli, dan prinsip belajar dan karakteristik belajar. 1. Masuk ke latar belakang. 1. Konsep belajar. Konsep belajar menurut KBBI, rancangan atau buram, surat, dan sebagainya, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konteks. Satu istilah dapat mengandung dua yang berbeda menurut gambaran mental objek dari objek, proses atau gambaran atau apa yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Menurut Bahri 2008-30, konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Dalam belajar bisa diartikan dengan berbagai macam pengertian tergantung siapa yang mendefinisikannya. Banyak aktivitas disepakati. Banyak orang yang termasuk kegiatan belajar seperti menghafal, mengumpulkan fakta, mengikuti pelatihan, dan sebagainya. Dengan demikian, konsep belajar dipandang sebagai suatu klarifikasi atau penggolongan suatu fenomena perubahan tingkah laku atau watak sesuatu yang bersifat tentang sebagai hasil dari pengalaman, latihan, bukan karena proses pertumbuhan maupun kematangan. 2. Konsep menurut para ahli. Teori-teori belajar telah dikemukakan oleh para ahli. Menurut Saiful Bahari Jarmarah 2008-17-26 atau Rahnawati 2016 mendeskripsikan teori belajar menurut ilmu jiwa daya, teori tanggapan, teori belajar menurut ilmu jiwa Gestalt, teori menurut Ergens, dan masih banyak lagi di dalam makalah yang saya buat. 3. Prinsip belajar. Menurut Gestalt ada beberapa prinsip belajar, di antaranya
Berdasarkan keseluruhan, belajar adalah suatu proses perkembangan anak didik sebagai organisasi, organisme, keseluruhan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat, karakteristik belajar. Karakteristik belajar menurut Dimyati dan Mudijono 2009-8 antara lain: 1. Unsur pelaku siswa yang bertindak belajar atau pelajar. 2. Unsur memperoleh hasil dan pengalaman pembelajar. 3. Unsur proses terjadinya internal pada pembelajaran. 4. Unsur tempat belajar dapat dilakukan di sembarang tempat. Untuk lama waktu sepanjang hayat. 6. Unsur syarat terjadi dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke dalam penutup yang terdapat simpulan dan saran. Kita masuk ke dalam simpulan. Simpulannya, dalam makalah yang saya buat, konsep belajar dipandang sebagai suatu klarifikasi atau penggolongan suatu fenomena perubahan tingkah laku atau watak yang bersifat tetap sebagai hasil dari pengalaman dan pelatihan, bukan karena proses pertumbuhan maupun kematangan. Terdapat 5 konsep menurut para ahli perihal konsep belajar, diantaranya teori belajar menurut jiwa daya, teori tanggapan, teori belajar, dan teori menurut para jiwa sosialisasi, dan sebagainya, yakni belajar menurut keseluruhan. Belajar adalah suatu proses perkembangan peserta didik sebagai organisme keseluruhan. Terjadi transfer belajar adalah terorganisasi pengalaman belajar. Belajar harus dengan insting belajar. Belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan, dan bakat peserta didik yang dialami, yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan sarannya adalah kepada pemerintah, hendaknya memberikan dukungan penuh terhadap proses belajar mengajar, menyediakan sarana dan prasarana yang layak, yang dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan anak-anak bangsa kita. Kepada orang tua dan juga kepada orang tua, hendaknya memberikan perhatian lebih kepada anaknya atau peserta didik yang memberikan dukungan dan motivasi yang sebaik-baiknya, yang dapat menumbuhkan semangat anak dalam kegiatan proses belajar dan pembelajaran. Sekian, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link makalah